Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya barusan ini dikejutkan ketika saya lagi santai browsing artikel, kok muncul ini dari websitenya Cycling Weekly ya. Anda akan kaget ya. Baru sekarang muncul artikel ini ya. Sebetulnya kan saya sudah membuat episode ini sekitar bulan lalu ya. Bagaimana average speed kita itu loh paling cuma 25 kph. Ternyata benar adanya ya. Jadi ini ada jurnalis di Cycling Weekly ini yang dengan pengalamannya sekarang dia menulis bahwa dia lagi jatuh cinta dengan bersepeda speed 23 kph, di bawah 25 loh ya. Di video saya episode sebelum-sebelumnya kan saya menulis bahwa setiap kali saya pulang dari riding ya, dari goes pulang rumah, sampai rumah saya klik Strava, itu ternyata speednya hanya 21, 22, 23, dan ternyata ini kejadian beneran ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita bersepeda dimanapun lah di seluruh dunia, itu semua itu universal ya, universal dimanapun Anda berada, tua muda miskin kaya, umur berapa, dari umur sekian sampai sekian, walaupun Anda atlet non atlet, ketika dicampur dijadikan satu dan dirata-rata memang keluarnya segitu. Dan itu kan menunjukkan bahwa itu speed sedemikian cepatnya atau sedemikian lambannya itu sangat universal begitu loh. Dimanapun orang berada, di manapun itu bisa mampu ya itu menikmati sepedaan yang sesungguhnya tanpa harus Anda memaksa training super hard atau yang bagaimana begitu ya, tanpa Anda merasa bahwa sepedaan ini kok terburu-buru ya, nggak enjoy. Sepedaan ini kok podo sama balapan, setiap kali kita sepedaan kok mesti balapan, setiap kali sepedaan kok mesti terburu-buru, setiap kali sepedaan kok mesti apa itu istilahnya ya, kayak diuber-uber maling gitu loh, dikejar-kejar maling gitu ya. Ya, ini adalah affirmation ya, konfirmasi tentang statement atau video di episode saya itu, bahwa speednya itu sekian ya. Ternyata ya juga dinikmati oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia ya. Jadi testimoninya dia ketika bersepeda dengan speed segitu, ternyata sama yang seperti yang saya alami. Saya bisa melihat banyak pemandangan, bunga-bunga di pinggir jalan, rumah tua, gubuk, dan segalanya ya no, melewati pohon-pohon yang teduh, yang apa begitu ya. Jadi nikmat sekali begitu ya. Jadi pemandangannya itu jauh lebih indah bila Anda bersepeda dengan speed sekian. Serasa bahwa waktu ini
uh, dalam genggaman Anda begitu loh ya. Anda tidak diburu-buru oleh waktu, jadi Anda ini in total control of time ya. Jadi kalau misalnya Anda sepedaan terus misalnya Anda tiba di rumah dengan berpayah-payah dan aduh kok saya sekarang merasakan kok rugi ya Anda. Tapi kalau misalnya Anda bersepeda sampai di rumah dengan kesan yang banyak ya, dapat pengalaman dan kesan banyak itu kan berarti terserap semua gitu loh kenikmatannya itu. Anda bisa menikmati sepedanya, menikmati duduk di atas sadel, genggaman gripnya sepeda itu gimana empuknya, bar tipnya, ya geometrinya, ya helm sepeda Anda, glove Anda, jersey Anda bisa nikmati semuanya, sepatu Anda, ya semua bekerja dengan baik, sinkron, memberikan Anda kayuan-kayuan dari menit 0 sampai selesai atau dari kilometer 0 sampai tujuan Anda, yaitu kembali ke rumah tentunya ya. Nah saya juga bertahun-tahun bersepeda mulai dari tidak bisa ya, maksudnya tidak bisa cepat naik road bike, kemudian saya bisa mencapai top speed dan sebagainya. Akhirnya saya tinggalkan itu semua ya. Ketika saya periksa Strava saya dari semua cycling saya itu sesampai rumah pasti speednya di bawah itu, di bawah 30 sudah pasti. Makin jauh saya bersepeda misalnya 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo, 600 kilo ya. Bahkan EJJ speed saya average ya selama 7 hari ya paling cuman berapa itu, 14-15 kph malan ya. Rute-rute saya yang 300-an gitu, saya sampai rumah paling speednya itu 20, 21, bahkan 19 gitu. Ya, karena itu sudah di average semua termasuk Anda berhenti pit stop, makan dan sebagainya. Ya, jadi bagi Anda setelah episode kedua ini konfirmasi mengenai speed. Jadi Anda sekarang sudah mempunyai pandangan yang pasti bahwa kalau Anda sepedaan itu prioritaskan Anda menikmati perjalanannya daripada Anda harus tergopoh-gopoh gitu loh. Anda harus terburu-buru dan Anda harus begini begitu dan begini begitu, pressure dengan teman untuk nyalip dan sebagainya. Ya. Itulah yang nanti akan saya terapkan di Malang Century Ride itu. Ya, saya bersyukur juga ada beberapa yang daftar melewat saya dan kita bisa goes bersama ya. Nanti ada MTB-an juga ya. Ya, ketika kita sepakat saya bilang, wah speed saya enggak mungkin lebih dari 25, enggak mungkin karena kalau saat di atas 25 nanti kaki saya kobong. Ya, kobong karena kecepatan cadence-nya atau kobong karena terlalu power bendingnya itu, jadi nanti malah nggak sampai ya. Saya geber misalnya speed 30 pakai MTB ya bisa-bisa saja, tapi sampai berapa kilo aja ya, buat apa kalau misalnya saya dengan speed 30 saya hanya bisa mencapai 100 kilo, setelah itu amblas kaki saya kram-kram dan makanya saya nggak bisa meneruskan lagi, ya buat apa ya itu dia ya. Jadi semua ini nanti saya berharap dengan artikel ini saya juga merasa senang sekali karena ternyata ya episode yang saya buat itu bukan asal asal bualan atau omongan yang nggak ada juntrungannya gitu loh, tapi masuk akal, logika.
Ya, saya sendiri sebetulnya dulu waktu saya zaman kuliah itu saya ini ex jurnalis kampus ya. Jadi bersyukur juga dengan pengalaman-pengalaman yang dahulu itu saya bisa menata, membuat artikel ya, membuat berita ya. Jadi berita-berita yang relevan, yang bukan hanya up to date, tapi saya usahakan bahwa berita itu one or two step, satu atau dua langkah di depan begitu, supaya waktu berita itu nyampe, orang yang membacanya itu akan mendapatkan the first gitu loh, yang pertama begitu ya. Ya toh ini buktinya ya. Buktinya artikel ini ya. Kebetulan saya ya, kebetulan atau tidak, artikel ini baru dibuat 20 jam yang lalu ya. Berarti bisa saja itu artikel itu kan dibuat dalam 1 bulan ini, mungkin bersamaan dengan saya membuat episode yang kemarin itu tentang Speed 25 ya. Jadi semakin menambah senang bahwa channel saya ini benar-benar untuk Anda lah, misalnya edukatif, informatif, dan juga kalau bisa menginspirasi, saya bersyukur sekali ya. Jadi saya juga berharap makin banyak orang, makin banyak cyclist kita ini berani untuk long distance cycling ya. Karena sayang sekali kalau misalnya Anda memiliki sepeda tapi Anda tidak menggunakan lebih dari 50 km, itu sayang sekali. Karena dengan bersepeda hanya 30 km, saya rasa itu kan, kalau saya rasa itu masih terlalu pendek ya. Karena sepeda yang Anda beli itu bukan seperti yang dulu-dulu ya. Bahwa sepeda yang Anda beli sekarang ini dengan uang Anda misalnya di atas 10 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta itu sebetulnya mampu untuk Anda geber dengan sebegitu jauh gitu, kemana Anda ingin pergi gitu, ke tujuan-tujuan yang benar-benar unforgettable begitu loh misalnya ya. Ya itu, mari ya kita buat cycling atau sepedaan ini bukan hanya untuk olahraga, tapi cycling ini untuk memperkaya hidup kita ya. Masih ada artikel-artikel lagi itu nanti ya, yang bagaimana bersepeda ini benar-benar bisa memperkaya hidup Anda secara psikologis, secara mental, secara fisik, secara apa-apa semuanya ya. Positif life bersama dengan bersepeda ya. Itu saja. Oke. Bersyukur hari ini saya ketemu artikel ini. Jadi makanya saya harus segera membuat episode ini untuk benar-benar menjadi konfirmasi. Oke. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu di episode-episode yang makin menarik lagi. Terima kasih.